Ya, pemirsa, kembali lagi di Breaking News. Kita masih bersama sejarawan kita, budayawan kita, Bang JJ Rizal. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol mengenai cara mengedukasi masyarakat. Tapi bukan hanya bagaimana cara mengedukasi. Dari cara penyampaian Bang JJ tadi juga mengatakan bahwa sebenarnya masyarakat kita ini sudah cukup teredukasi untuk urusan politik dan tidak gampang terprovokasi untuk hal-hal seperti itu. Tapi ada juga bahasa yang ingin Bang JJ sampaikan bahwa cukuplah kalau untuk urusan politik itu masalah agama, masalah ras, ini juga sepertinya untuk kedepannya juga harus dihilangkan. Gimana Bang? Apakah harus segera ditegaskan bila memang ada dalam sebuah kampanye, walaupun sudah ada aturannya sih, kampanye hitam soal ini nggak boleh gitu ya, tapi tetap dilakukan. Apa perlu dipertegas lagi sehingga itu hilang? Saya pikir peristiwa politik ini kan harus mencerminkan peristiwa prestasi dalam artian bagi petahana pencapaian dia selama memimpin Jakarta begitu, apa yang dia capai secara serius dalam isu-isu yang paling besar dan paling krusial, tapi kan menjadi tanda tanya sebenarnya di antara banyak pakar itu bisa menyatakan bahwa mengalami kegagalan besar petahana dalam isu-isu yang besar, isu banjir, apakah dengan bersihnya kali-kali di Jakarta, di betonnya, apakah itu menunjukkan bahwa banjir itu bisa ditanggulangi gitu? Apakah dengan di betonnya kali-kali itu otomatis itu akan mempengaruhi Jakarta tidak akan lagi mengalami genangan begitu? Itu kan pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya jawabannya sudah sangat jelas bahwa penanggulangan banjir perlu ide yang jauh lebih besar, dan ide yang besar itu tentu bukan reklamasi misalnya seperti itu. Dan menurut saya bagi orang baru yang menantang petahana seperti Pak Anies begitu, menurut saya juga perlu ada elaborasi yang jauh lebih dalam tentang persoalan-persoalan besar yang jawabannya juga besar tapi misalnya dianggap salah langkah seperti reklamasi. Tapi kan kita tidak mendengar secara serius bagaimana Pak Anies, Pak Sandi itu menjawab persoalan itu, bahwa kita hanya dengar dia menolak. Tapi apakah dia sanggup menolak konstruksi besar proyek reklamasi ini yang kita tahu bukan hanya urusan Jakarta, tapi juga urusan nasional begitu. Lalu bagaimana menjawab persoalan-persoalan kemacetan, menjawab ide-ide pindah ibu kota, menjawab ide-ide apakah memang perlu pindah ibu kota atau mengurangi beban dan membangun sebuah megapolitan. Nah, saya membayangkan pilkada itu akan menjadi sekolah di mana masyarakat Jakarta itu dipaksa masuk ke dalam sekolah. Dan setiap permasalahannya lalu ada guru yang mengajarkan kita, yang menentir kita keluar masuk di kelas tentang ini loh persoalan real dari kota Jakarta. Dan sampai di hari terakhir ini itu tidak terjadi. Nah, itulah yang mengemuka adalah kelelahan kita bicara tentang SARA. Ini yang menurut saya di sekolahan akhirnya kita tidak mendapat pendidikan tapi mendapat kesesatan. Baik, nah terkait dengan SARA ini, apakah memang sebagai sejarawan pernah terjadi begitu di pilkada-pilkada sebelumnya di Jakarta? SARA ini baru menghangat dan membesar menjadi api yang membakar menurut saya justru di pilkada yang terakhir ini. Sebelumnya menurut saya tidak pernah ada. Waktu misalnya Poke sebagai orang Betawi yang digadang-gadang orang Betawi, karena orang Betawi punya mimpi historis, nggak pernah bisa jadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Itu tidak pernah ada isu tentang etnisitas. Tapi isu yang dibangun adalah isu kesanggupan menyelesaikan masalah Jakarta. Walaupun lawannya itu adalah kubu dari suatu partai Islam yang kuat dan Pak Adang begitu. Tapi saya tidak mendengar isu-isu seperti itu. Di masa lalu juga tidak pernah ada kecuali pada peristiwa 65. Nah, inilah yang menurut saya kenapa yang menyedihkan dan menjadi beban akhirnya nanti setelah pilkada, dan ini tanggung jawab mereka menurut saya yang ikut pilkada bersama presiden, merawat luka ini supaya lekas sembuh gimana, mewaraskan kota supaya punya pergaulan yang sehat gimana, dan mendewasakan para elit politiknya. Mungkin karena mereka punya kader yang gagal. Kita akan bahas lagi ya Yufi ya, dan pemirsa tetap bersama kami di Breaking News menanti Jawara Jakarta usai jeda yang satu ini.